Sharing ini dibahas secara umum dan pengalaman pribadi, jadi kalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Yang terjadi di tahun pertama pernikahan, masih kinyis-kinyis dong ya, masih kerasa dunia milik berdua dan orang lain dianggap ngontrak. Tapi kita langsung ngomongin yang gak enaknya aja ya, karena enaknya pernikahan pasti semua udah paham dan ngerti. Jadi faktanya di tahun pertama pernikahan kita mulai kaget dengan sifat asli pasangan. Kelebihan pasangan itu gampang banget kita terima, bahkan kita kesyukurin banget, tapi nggak mudah dong nerima kekurangan orang lain, terutama pasangan yang tiap hari kita ketemu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Orangnya itu-itu lagi yang kita lihat. Jadi di tahun pertama pernikahan masih banyak menikmati waktu berdua. Kalaupun nanti istri udah hamil, jadi sifat asli suami itu mulai kelihatan tapi belum terlalu kaget karena belum benar-benar semuanya kelihatan. Apalagi masih berdua tanpa anak, belum kelihatan gimana suami sifatnya sama anak. Jadi ibaratnya tuh konflik belum sekompleks itu, jadi bisa dibilang masih ringan, belum ada konflik kecuali kalau ada masalah yang lebih besar beda kasus lagi ya. Jadi kalau tinggal berdua setiap hari itu udah kayak bulan madu terus, dunia milik berdua banget. Tapi kalau tinggal sama orang tua atau mertua, ketidakcocokan dengan orang tua atau mertua itu hanya sebatas masalah-masalah sepele yang tidak terlalu dipermasalahkan. Ketidakcocokan dengan mertua masih sebatas kebiasaan atau karakter yang mungkin sulit diubah. Tapi sebagai sesama orang dewasa, sifat saling mengalah itu harus ada ya. Di salah satu pihak agar tetap tercipta suasana rumah yang nyaman bagi satu sama lain. Nah, jika istri belum hamil di tahun pertama pernikahan, pihak istri pasti yang paling sering ditanya, "Udah isi belum?" Pertanyaan ini yang justru sering didapat dari orang-orang terdekat kayak keluarga gitu. Kalaupun ditanyain dari orang-orang yang kita nggak terlalu kenal, biasanya sih orang-orang kayak gitu tuh cuman kepo aja. Tidak hanya pertanyaan, biasanya istrinya juga sering mendapat wejangan atau saran, misalnya dari segi makanan atau jamu-jamuan yang harus dikonsumsi biar cepet isi tadi. Nggak jarang juga si istri ini sering banget disaranin diurut bagian perutnya biar cepet isi katanya. Dan yang terjadi di tahun pertama pernikahan ini, kalaupun misalnya udah hamil nih ya, pasangan akan sibuk mempersiapkan kehadiran calon buah hati, entah nama anak, perlengkapan, bahkan juga nyiapin belajar parenting nih buat jadi orang tua yang baik tentunya. Dan juga misalnya kalau misalnya kasusnya yang terjadi di tahun pernikahan, kalau istri sibuk bekerja, karirnya di luar rumah, dia bakal sibuk bekerja, dia bakal nikmatin waktunya sebagai istri, liburan berdua sama suami, entah keluar kota. Terus juga kalau misalnya kasusnya beda lagi, istrinya berkarir di rumah. Istrinya ini bakal sibuk menyibukkan diri dengan karir di rumah, kalaupun belum ada kesibukan, ya memasak, menata rumah, mengisi waktu dengan hal-hal yang dia hobi-hobinya, yang dia senengin apa. Nah, kalau misalnya di tahun pertama pernikahan belum punya mobil atau rumah ya pasti bakal pengen punya mobil, punya rumah. Kita bakal mikir nyicil rumah di mana ya yang cocok, lokasinya, harganya. Bakal mikir juga pengen punya kendaraan sendiri. Nah, kenapa dari awal tadi aku banyak bahas konflik atau keadaan yang nggak enaknya gitu, karena emang kenyataannya menikah tuh banyak gak enaknya guys. Isinya tanggung jawab dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangan dan anak dan keluarga lainnya. Jadi sebelum meminta hak, penuhilah kewajiban kita terhadap pasangan terlebih dahulu dan anak juga. Lalu kenapa orang tetap mau nikah kalau udah tahu nikah tuh banyak gak enak? Karena menikah itu menyempurnakan separuh agama. Separuh agama udah sempurna loh dengan menikah. Masa ya nggak mau? Jadi intinya menikah itu ibadah dan ibadah itu memang susah. Jangan takut nikah dan jangan asal nikah. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mendengar sampai habis. Assalamualaikum.